Saya dari kelompok 4 dengan 3 anggota saya, yaitu 1 Danang Setio, 2 Arya Eka, 3 Faramita. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian presipitasi dan rainfall. Dalam meteorologi, presipitasi dikenal sebagai suatu kelas dalam hidrometer adalah setiap produk dan kondensasi uap air di atmosfer. Hal ini terjadi ketika atmosfer menjadi jenuh air dan kemudian terkondensasi dan keluar dari larutan tersebut. Sedangkan rainfall adalah alat ukur curah hujan digital yang menggunakan teknologi sensor dan mikroprosesor untuk proses pengukuran tingkat curah air hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya dari kelompok 4 kelas teknik sipil A. Ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk presipitasi. Yang pertama yaitu drizzle. Drizzle adalah presipitasi yang terdiri dari butir-butir air berdiameter kurang dari 0,02 mm atau intensitasnya kurang dari 0,04 mm per jam. Yang kedua yaitu rain. Bentuk presipitasi dengan ukuran butir air lebih besar dari 0,02 mm. Yang ketiga adalah glaze, berupa es yang terbentuk dari hujan atau drizzle yang membeku akibat kontak dengan lingkungan yang dingin. Yang keempat yaitu sleet, terbentuk apabila butir-butir hujan sewaktu jatuh mengalami pembekuan akibat udara yang dingin. Yang kelima snow, presipitasi dalam bentuk kristal es. Yang keenam hail, presipitasi dalam bentuk bola es dengan diameter lebih dari 0,2 inci. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faramita Rahmatul Hakim dari kelompok 4 kelas A Teknik Sipil. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hujan dan karakter hujan, termasuk bermacam-macam awan yang menyebabkannya. Hujan merupakan peristiwa jatuhnya butir-butir air dari langit ke permukaan bumi. Klasifikasi hujan berdasarkan prosesnya. Berdasarkan prosesnya, hujan dibagi menjadi hujan orografik, hujan frontal, hujan konveksi, dan hujan konvergen. Yang pertama yakni hujan orografik. Hujan orografik adalah hujan yang terjadi di daerah pegunungan atau sering disebut dengan hujan pegunungan. Prosesnya yang mengandung uap air akan bergerak naik ke atas pegunungan. Akibatnya, adanya penurunan suhu udara terkondensasi dan turunlah hujan pada lereng yang berhadapan dengan arah datangnya angin. Yang kedua yakni hujan frontal. Hujan frontal terjadi jika massa udara yang panas naik di atas suhu tepi frontal yang dingin atau sering disebut dengan udara dingin. Ketika udara naik, temperatur menjadi dingin sehingga terjadi kondensasi dan jatuh menjadi hujan frontal. Udara dingin berasal dari kutub dan udara panas berasal dari khatulistiwa. Hujan ini biasanya terjadi di daerah sedang. Laju hujan yang terjadi adalah sedang dan seringkali berlangsung lama. Yang ketiga yakni hujan konveksi. Hujan konveksi terjadi di daerah tropis yang disebut juga hujan zenital. Prosesnya, uap air di daerah ekuator naik secara vertikal akibat adanya pemanasan air laut secara terus-menerus. Akhirnya, uap air tersebut berkondensasi dan menurunkan hujan konveksi. Hujan ini biasanya turun pada sore setelah mendapat pemanasan maksimum. Yang keempat yakni hujan konvergen. Hujan konvergen adalah hujan yang diakibatkan oleh adanya arus konvergensi udara atau pengumpulan awan oleh angin. Faktor angin cukup berpengaruh dalam jenis hujan ini. Arus konvergensi adalah arus udara yang bergerak akibat adanya tekanan udara yang sangat rendah di suatu tempat sehingga massa udara basah akan bergerak dengan cepat dan menimbulkan hujan disertai dengan angin.
Yang kedua yakni klasifikasi hujan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hujan dapat dibedakan menjadi hujan air, hujan salju, dan hujan es. Yang pertama yakni hujan air. Hujan air berupa air yang jatuh dalam bentuk tetesan yang dikondensasikan dari uap air di atmosfer. Di wilayah Indonesia, hujan ini sering terjadi dan biasa disebut dengan rain karena berbentuk cair. Ukurannya diameter butir hujan berkisar antara 0,5 sampai 4 mikrometer. Yang kedua yakni hujan salju, snow. Hujan salju merupakan jumlah salju basah yang jatuh dalam suatu periode terbatas. Salju adalah kristal-kristal kecil air yang membeku dalam butiran kecil yang secara langsung dibentuk dari uap air di udara bila suhunya pada saat berkondensasi kurang dari 0 derajat Celcius. Proses terbentuknya adalah antar butir air saling bertumbukan tetapi tidak menyatu atau hanya menempel, sehingga jika hujan jatuh tidak teratur bentuknya. Yang ketiga yakni hujan es, hailstone. Adanya panas akan mengakibatkan uap air terangkat ke atas dan semakin ke atas akhirnya jatuh menjadi hujan es. Hujan es sering terjadi di daerah sedang dengan hujan sedang dan peluang terjadi di daerah tropis juga besar. Akan tetapi karena di daerah tropis untuk membeku awan harus naik setinggi 5.000 meter, maka akibat ketinggian tersebut es yang jatuh ke bawah sudah tidak terbentuk lagi tetapi berbentuk cair. Adalah klasifikasi hujan berdasarkan modelnya. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni hujan homogen. Hujan homogen adalah hujan yang terjadi dari awal sampai akhir dengan tingkat deras. Yang kedua yakni hujan advance. Hujan advance adalah hujan yang pada saat awal deras namun kemudian semakin berkurang. Yang ketiga yakni hujan intermediate. Hujan intermediate yakni hujan yang sedikit demi sedikit lalu berakhir deras. Yang keempat yakni hujan delay. Hujan ini adalah hujan yang awalnya hanya sedikit namun menjadi semakin deras di belakang. Karakter hujan yang pertama adalah intensitas hujan. Intensitas hujan dapat dicari dengan rumus I sama dengan D per T, di mana D adalah tinggi hujan dan T adalah waktu. Yang kedua yakni laju hujan atau durasi hujan adalah periode di mana hujan saat berlangsung. Yang ketiga yakni frekuensi hujan, yaitu harapan hujan yang terjadi dalam waktu tertentu. Empat adalah luas areal, yaitu penyebaran hujan menurut ruang. Kali ini saya juga akan menjelaskan tentang berbagai jenis awan. Awan dibagi menjadi 3, yakni awan tinggi, awan sedang, dan awan rendah. Awan tinggi yakni awan yang berada dalam ketinggian lebih dari 20.000 di atas permukaan laut. Awan ini menjadi 3 bagian, yakni awan cirrus, awan cirrostratus, dan awan cirrocumulus. Yang kedua yakni awan sedang. Awan sedang adalah awan yang berada dalam ketinggian 6.500 sampai 20.000 di atas permukaan laut. Awan ini juga dibagi menjadi 3, yakni awan altocumulus, awan nimbostratus, dan awan altostratus. Yang ketiga yakni awan rendah. Awan rendah adalah awan yang berada dalam ketinggian kurang dari 6.500 di atas permukaan laut. Menjadi 4, yakni awan cumulus, awan stratus, awan cumulonimbus, dan awan stratocumulus. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Danasio Utomo. Di sini saya akan menjelaskan bentuk dan macam alat ukur curah hujan dan spesifikasinya. Yang pertama yaitu ada ombrometer, yaitu alat pengukur curah hujan yang umumnya dinamakan penakar hujan. Alat ini menggunakan satuan milimeter dengan ketelitian sampai dengan 0,1 mm. Pengukuran curah hujan menggunakan ombrometer dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. 1. Yaitu
pengamatan curah hujan harus dilakukan setiap jam 7 pagi. Kedua, buka kunci gembok dan letakkan gelas penakar hujan di bawah keran. Kemudian buka keran lalu tampung air ke dalam gelas penakar. 3. Jika curah hujan diperkirakan melebihi 25 mm, sebelum mencapai 2 mm keran ditutup terlebih dahulu. Lakukan pengukuran sampai air dalam bak penakar habis. Seluruh yang dicatat lalu dijumlahkan. Untuk menghindari paralamek, pembacaan curah hujan pada gelas penakar dilakukan tepat pada dasar meniskusnya. Bila dasar meniskusnya tidak tepat pada garis skala, diambil garis skala yang terdekat dengan garis meniskusnya. Bila dasar meniskusnya tidak ada atau tepat pada tengah-tengahan, diambil dari angka yang ganjil. Alat ombrometer ini diperkirakan di pasaran harganya masih 900.000 sampai 2 juta rupiah. Penakar tipe bendik, yaitu tipe ini berbentuk seperti tiang listrik atau tiang bendera. Namun alat ini merupakan satu penakar hujan otomatis dengan cara kerja yang cukup simpel, yaitu 1. Penakar ini bekerja dengan menimbang air hujan. Air hujan kemudian tertampung pada timbangan yang sudah disediakan. Melalui cara mekanis, hasil dari timbangan ini ditransfer melalui jarum petunjuk yang berpena. Maka akan diketahui curah hujan melalui penimbang air yang ditransferkan dari jarum pena ke kertas bias. Terima kasih.